Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu bapak yang saya hormati, pada episode yang lalu sudah kita sampaikan tips sehat mengenal denyut nadi. Pada episode kali ini akan kita sampaikan tips sehat mengenal jantung. Semoga bermanfaat. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita kenali gejala dan cara mencegah serangan jantung. Ibu bapak yang saya hormati, jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk metabolisme. Sekitar 72 kali rata-rata jantung berdenyut per menitnya, sehingga kurang lebih ada 4-7 liter darah dipompa jantung per menitnya. Jantung memompa darah tanpa henti. Setiap detak jantung adalah detik yang berharga. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian apakah penyebab utama terjadinya serangan jantung? Penyebab utama terjadinya serangan jantung adalah tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung yang dikenal dengan nama pembuluh darah koroner. Sumbatan ini bisa macam-macam, seperti plak, sobekan dinding jantung, tumpukan lemak atau kolesterol, serta bekuan darah, dan lain-lain. Pada gambar di atas terlihat bahwa pembuluh darah tersumbat oleh plak atau lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah tidak bisa mengalirkan darahnya yang diperlukan jantung untuk dipompa kembali ke seluruh organ tubuh lainnya. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian apakah kita bisa mendeteksi penyakit jantung? Deteksi dini penyakit jantung sangat dianjurkan pada orang-orang usia di atas 40 tahun dan juga pada kelompok risiko tinggi, misalnya pada mereka yang memiliki hipertensi atau diabetes. Screening yang dapat dilakukan antara lain dengan rekam jantung, elektrokardiografi, treadmill test, ekokardiografi, atau USG jantung, dan lain-lain. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita kenali gejala serangan jantung sedini mungkin. Gejala yang pertama adalah jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala jantung ini terasa seperti dada diremas-remas. Yang kedua, sesak nafas. Sesak nafas termasuk gejala jantung yang paling umum terjadi. Rasa sakit ini biasanya disertai dengan keringat dingin, rasa lemas, jantung berdebar, bahkan bisa mengalami pingsan. Gejala yang ketiga adalah berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah, pusing atau sakit kepala. Gejala jantung ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tidak normal.
Gejala yang keempat, ada rasa mual dan muntah. Ibu bapak yang saya hormati, gejala yang kelima adalah nyeri dada sebelah kiri. Penderita biasanya merasakan sakit seperti ditimpa beban berat, rasa sakit dan perasaan seperti terjepit atau terbakar di dada. Ibu bapak yang saya hormati, serangan jantung merupakan kondisi yang terjadi ketika aliran darah yang kaya oksigen tiba-tiba terhambat ke otot jantung, sehingga jantung tidak mendapat oksigen. Serangan jantung memang kerap terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi resiko penyakit ini. Terdapat dua macam faktor, yaitu faktor resiko yang bisa kita kontrol dan yang tidak. Faktor penyebab penyakit jantung yang tidak bisa kita kontrol adalah umur. Seiring bertambahnya usia, resiko penyakit jantung semakin meningkat. Kemudian, gender. Laki-laki lebih berisiko, sedangkan wanita. Selanjutnya adalah latar belakang etnis. Ada beberapa dari asal-usul tertentu memiliki resiko lebih tinggi. Kemudian riwayat keluarga. Jika keluarga kita mempunyai riwayat sakit jantung, ada kemungkinan kita juga berisiko mengalaminya. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian apa faktor penyebab penyakit jantung yang bisa kita kontrol? Yaitu merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko serangan jantung hingga 2 kali lipat. Penelitian membuktikan bahwa 1 tahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung atau stroke berkurang setengahnya. Yang kedua adalah kolesterol. Kolesterol darah yang terlalu menumpuk bisa menyebabkan penyumbatan dinding arteri. Hal ini bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah yang berakhir pada serangan jantung. Selanjutnya adalah tekanan darah. Tekanan darah manusia secara alami naik dan turun sepanjang waktu, menyesuaikan kebutuhan jantung tergantung pada apa yang kita lakukan. Saat tekanan darah terlalu tinggi dalam waktu yang lama, hal ini bisa memicu serangan jantung. Kemudian, gaya hidup pasif. Gaya hidup pasif adalah salah satu penyebab serangan jantung. Aktif secara fisik membantu mengendalikan faktor resiko serangan jantung dan penyakit lainnya. Ibu bapak bisa membuka video kami tentang aktivitas fisik. Mari kita simak tips menuju jantung sehat. Ibu bapak yang saya hormati, agar jantung tetap sehat, tips yang pertama adalah jangan merokok, dan jika terlanjur, berhentilah. Jika Anda merupakan seorang perokok aktif, maka berhentilah. Ini merupakan hal paling pokok yang dapat Anda mulai untuk mendapat jantung sehat. Merokok merupakan salah satu penyebab utama penyakit jantung koroner atau PJK. Dalam jangka waktu setahun setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung menurun hingga setengahnya dibandingkan dengan perokok aktif. Ibu bapak yang saya hormati, tips yang kedua yaitu tetap aktif, rajin aktivitas fisik.
usahakan untuk tetap aktif dalam hal yang berhubungan dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Ini dapat mengurangi resiko berkembangnya penyakit jantung dan juga bisa menjadi sarana penghilang stres. Lakukan 90 sampai 150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. Salah satu cara mencapai target ini dengan melakukan aktivitas ini selama 30 menit dalam 3 sampai 5 hari seminggu. Tips yang ketiga, atur berat badan. Menjadi terlalu gemuk dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, gula, dan garam. Salah satunya dengan mengonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-mayur atau makanan berserat yang dikombinasikan dengan aktivitas fisik atau olahraga. Tips yang keempat, makan lebih banyak serat. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dapat membantu menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Perbanyak makan sayur dan buah 2-3 porsi dalam sehari. Konsumsilah serat dari berbagai jenis sumber yang ada seperti gandum, kentang dengan kulitnya, dan berbagai jenis sayur serta buah-buahan. Porsi makan dalam satu piring makan meliputi sepertiga bagian makanan pokok, sepertiga bagian sayuran, 1/6 bagian buah-buahan, dan 1/6 bagian lauk pauk dilengkapi dengan air putih. Tips yang kelima, kurangi konsumsi lemak jenuh. Pilihlah yang rendah lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, yang secara otomatis akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Pilihlah produk daging peternakan yang rendah lemak dan susu rendah lemak. Ubah cara memasak dari menggoreng dengan minyak menjadi memanggang, merebus, dan mengukus. Ibu bapak yang saya hormati, tips yang keenam adalah kurangi konsumsi garam. Yang pertama, untuk menjaga tekanan darah agar tetap sehat, hindari pemakaian garam di meja makan atau gunakan sedikit garam pada masakan. Kemudian, perhatikan juga kadar garam dalam makanan siap santap. Hampir semua garam yang dikonsumsi berasal dari makanan yang dibeli. Selanjutnya, periksa label pada makanan-makanan mengandung kadar garam yang tinggi. Jika memiliki lebih dari 15 gram garam per 100 gramnya, disarankan untuk membatasi asupan garam 1 sendok teh per hari. Tips yang ketujuh, konsumsi ikan. Konsumsilah ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang tips sehat mengenal jantung. Ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.